Hai seller, kembali lagi dengan saya Sigit dari Big Seller. Jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang hal yang sering banget dilakukan oleh para seller, tapi hal ini malah berakibat negatif untuk tokonya sendiri, yaitu melakukan fake order. Nah, fake order ini pada saat ini masih sering banget seller pemula lakuin untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Karena pada dasarnya, kebiasaan atau behavior dari para pembeli untuk berbelanja di marketplace adalah ulasan atau yang biasa kita sebut dengan testimoni yang didapatkan dari pembeli sebelumnya. Ketika rating tokonya bagus, maka pembeli akan memutuskan untuk melakukan transaksi di toko tersebut. Nah, maka dari hal itulah yang membuat seller-seller ini melakukan hal yang mungkin di luar kebijakan yang diperbolehkan oleh marketplace, yaitu salah satunya dengan melakukan fake order. Nah, pertanyaannya sekarang, satu, apakah fake order itu efektif? Yang kedua, apakah fake order itu diperbolehkan oleh marketplace yang bersangkutan? Dan yang ketiga, adakah cara lain agar kita tidak usah melakukan fake order, tapi kita bisa mendapatkan ulasan yang bagus agar nanti calon pembeli baru bisa percaya ke toko kita? Nah, seperti yang kita tahu, fake order ini sangat mudah untuk kita lakukan karena hanya dengan akun lain melakukan transaksi di toko kita, dan nanti selanjutnya kita hanya mengirimkan barang kosong pun bisa. Itu nanti kita sudah bisa memberikan ulasan di toko kita sendiri, dan secara otomatis kita bisa sesuka hati kita untuk melakukan ulasan yang paling bagus. Jadi kembali lagi ke pertanyaan yang pertama, apakah cara itu efektif? Bisa dibilang cara itu sangatlah efektif untuk mendapatkan ulasan pertama di toko kita. Akan tetapi, bisa kita katakan kalau fake order ini adalah cara curang dari seller. Karena pada dasarnya, marketplace itu menyediakan wadah untuk para seller agar mereka mendatangkan traffic pembeli itu secara organik dengan strategi marketing mereka sendiri. Tapi seperti yang kita tahu, bahwa sistem di marketplace itu sangatlah ketat, yang dimana kita sama sekali tidak boleh melanggar kebijakan yang ada di marketplace itu sendiri. Seperti contohnya, kita boleh melakukan scrap. Akan tetapi, untuk scrap, apabila kita mengambil data produk dari toko orang lain, kita harus melakukan sedikit pengeditan. Itu hanya scrap, apalagi kalau fake order. Apalagi sekarang, sistem marketplace itu bisa membaca sedalam itu, yang nantinya fake order pun tidak akan luput dari sistem yang ada di marketplace tersebut. Nah, karena pada dasarnya cara ini sangatlah dilarang oleh marketplace, akan tetapi masih banyak yang melakukan hal ini, yaitu fake order. Apabila hal ini terbaca oleh sistem yang ada di marketplace, maka tidak menutup kemungkinan nanti toko para seller yang melakukan fake order ini bisa terkena peringatan dari marketplace, atau bahkan tidak menutup kemungkinan akses untuk tokonya akan ditutup atau di-ban, entah itu sementara atau bisa secara permanen. Jadi, jawaban untuk pertanyaan yang kedua, apakah cara ini diperbolehkan oleh marketplace? Jawabannya adalah tidak, yaitu sangat dilarang keras, karena mereka ingin para seller itu bisa mendatangkan pembeli, traffic ke toko mereka itu dengan cara yang organik. Oke, jadi bagaimana caranya, jalan keluarnya agar kita tetap bisa mendapatkan ulasan atau kita bisa mempercantik rating toko kita, tapi tanpa melakukan hal yang seperti ini. Setiap seller, setiap manusia bahkan pasti mempunyai teman atau saudara atau itu kerabat, yang dimana kita bisa memanfaatkan mereka sebagai pembeli pertama kita, yang nantinya ketika mereka tertarik dengan produk yang kalian tawarkan, nah, untuk transaksinya bisa kalian alihkan ke toko-toko yang ada di marketplace kalian, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Nah, setelah itu, baru kita selanjutnya bisa ke step selanjutnya, yaitu dengan meminta tolong mereka untuk mengisikan ulasan yang ada di toko kita. Tapi, ada satu hal yang harus kalian jaga, yaitu tetap menjaga kualitas dari produk itu sendiri, karena harapannya selanjutnya ketika ada pembeli lain melakukan transaksi di toko kalian, mereka bisa juga
memberikan ulasan yang jujur dengan produk yang mereka terima, yaitu dengan produk yang bagus, dengan pelayanan yang bagus dari kalian, yang nantinya akan mempengaruhi pembeli berikutnya ke toko kalian. Mungkin bisa dibilang salah satu cara aja yang efektif, cukup efektif untuk kalian lakukan agar kalian tetap bisa mendapatkan ulasan di toko kalian dan nantinya bisa mempengaruhi orang lain agar melakukan transaksi di toko kalian. Jadi untuk kalian para seller pemula, misalkan ingin memulai di berjualan di marketplace, bisa melakukan berbagai cara asalkan tetap mematuhi kebijakan yang ada di marketplace itu sendiri. Dan bisa mungkin ketika kalian ingin mendapatkan ulasan pertama, mendapatkan orderan pertama, bisa mulai dengan saudara kalian dulu, saudara atau teman kalian dulu, yang nantinya mungkin dari ulasan mereka bisa mempengaruhi orang lain agar melakukan transaksi di toko kalian. Jadi cukup sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.